kegiatan kurban nanti ini, karena ada sumbangan ini kan dari teman-teman yang muslim saja, tetapi sumbangan ini juga dari teman-teman dan saudara-saudara orang yang non muslim. Luar biasa. Pernah pacaran satu angkatan ke sing? Abang Acang? Siapa? Naudeng siapa? Pokoknya kan masa SMA. Masa SMA. Ya, masa SMA. Kita cerita supaya masa SMA itu kan siapa yang tidak melewati masa itu kan? Ya, cocok. Semua pasti melewati masa itu. Jadi masa yang penuh kenangan itu masa. Mari diskusi, Bercerita bebas, bercerita santai, tukar pendapat, habar sua. jangan tegang, bilang di sini. Moderator Sua. Selamat malam, sahabat moderator SUA. Malam ini moderator SUA kedatangan dua tamu sekaligus. Beta pun abang-abang angkatan SMA angkatan 92 dan SMP 1 angkatan 89 yang akan membicarakan kurban pada hari raya Idul Adha pada tahun ini. Beta panggil abang saja supaya lebih enak. Abang Ami. Abang Ami. Dengan Abang Acang. Siap. Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Abang Ami masih baru bangun ngapain? Hah? Oke. Abang Acang? Ya, segar. Ini sudah dari tadi dapat informasi dari teman-teman, jadi sudah siap. Oke. Kebetulan beliau saja yang tadi karena kecapean ada kerja di kantor, makanya pulang tadi sempat ketiduran. Oh, iya, beliau ini kan kerja banyak. Iya. Beliau ini kan dulu satu kantor yang beta hampir berapa tahun, Abang Ami? 7 tahun. 7 tahun, 7 tahun. Kalau dia dengan beta 7 tahun, beta sekarang beta dengan Abang Acang kebetulan sama-sama S2 sekarang. Bagaimana? Status masih aman? Aman Oh, gak. Mantap. Oke. Bagaimana cerita dulu sampai bisa ada ide untuk menyumbangkan hewan kurban pada tahun ini? Apa ini baru pertama atau sudah tahun-tahun sebelumnya pernah? Ya, jadi pertama ya barangkali motivasi orang bentuk ini alumni ya, terbentuk alumni itu ada beberapa gagasan dari teman-teman yang orang dulu berpikir bahwa ketong alumni 89, SMP 1 dan 92 yang begini banyak. Iya. Perlu orang laksanakan satu kegiatan reuni, dan kemudian reuni ketong yang pertama 5 tahun yang lalu itu reuni Perak. 25 tahun ketong meninggalkan SMA kemarin. Reuni Perak? Ya, reuni Perak. 25 tahun ketong melaksanakan lulus SMA, tahun pisah dari SMA 25. Kemarin ketong laksanakan dan dari situlah terbangun ada pemikiran ya, beragam pemikiran dan teman-teman untuk sekiranya bahwa jangan hanya kita ini alumni saja, tapi perlu kita membentuk satu ikatan. Ya, jadi kita sekarang sudah kerangka pikirannya sudah ada. Dalam waktu yang dekat ini ketong akan bentuk ketong bikin musyawarah untuk membentuk ikatan keluarga 89 ya, alumni 89 SMP 1 dan 92 SMA 1. Dan supaya diketahui bahwa kegiatan alumni 5 tahun yang lalu orang pernah melaksanakan kegiatan karena kegiatan orang orientasinya banyak kepada hal-hal sosial ya, sentuhan hal-hal sosial, persoalan-persoalan masyarakat dalam sosial, kemudian keagamaan dan lain-lain sebagainya. Jadi kegiatan kemarin pada reuni 5 tahun yang lalu ketong sempat melaksanakan kegiatan hitanan massal dan ketong kemudian memberikan beberapa bantuan dukungan alat pendidikan, bantuan pendidikan. Sekarang yang didata teman-teman angkatan 89 SMP 1 ya, sama SMA 92 kira-kira berapa yang terdata sekarang yang sudah ada komunikasi intens? Ya, kalau data yang sempat orang catat itu kurang lebih sekitar 200-an. 200-an. Ya. Namun yang baru ketong daftar yang masuk dalam data ketong sekarang ini kurang lebih sekitar 100 lebih. 100 lebih. Ya, 100 lebih. Kurban.
Rencana berapa ekor sapi, berapa ekor kambing? Ya, jadi dong sampaikan bahwa kegiatan kurban nanti ini, karena ada sumbangan ini kan ada 2 kegiatan yang akan laksanakan, karena sumbangan ini bukan hanya sumbangan dari teman-teman yang muslim saja, tetapi sumbangan ini juga dari teman-teman dan saudara-saudara orang yang non muslim. Luar biasa. Juga mereka partisipasi dalam memberikan bantuan ini, sehingga bantuan ini nantinya katorang buat dalam bentuk 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu terkait dengan hewan korban, kemudian yang kedua penyaluran bantuan sembako. Yang tadi tanya tadi dulu, yang korban rencana sapi berapa ekor, kambing berapa ekor, kira-kira sapi ada estimasinya? 5 ekor sapi. Sapi 5 ekor, kambingnya? Kambing sing ada. Oh kambing, sapi, rencana sapi. Anggaran yang didapat dari kumpul-kumpul tadi itu, ada berapa kira-kira? Ya, total anggaran 55.200.000. 55 juta, sekali lagi 55.200.000 rupiah. Pertanggungjawaban jelas. Ya, tentu sebagai panitia yang diberikan amanah ini, maka ketong harus betul-betul mengelola, memanfaatkan anggaran ini, dan kemudian tong pertanggungjawabannya juga harus sesuai dengan yang tong peruntukan. Rencana mau salur kemana-mana saya itu? Jadi sesuai ketentuan ini kan, setiap lokasi yang katorang ambil atau tetapkan itu berdasarkan bukan hanya keinginan panitia saya kata, beta dengan ketua dan sekretaris saja, tetapi ini diambil dalam keputusan forum rapat. Ya, jadi satu ya Desa Webau, ya, kemudian Desa Mengon, kemudian Pace, Pelahu, dan SMA 1. SMA 1. Oh, sumbang ke SMA 1. Ya, SMA 1. Oh, iya. Kemudian yang sembako tadi, sembako kemungkinan akan kita salurkan di saudara-saudara kita non muslim di Auponia atau di Valbesaya. Sembako dalam bentuk apa saja nih? Ya, antara lain beras, gula, minyak goreng, kemudian tepung terigu, dan kopi. Dalam bentuk paket ini? Ya, dalam bentuk bentuk paket. Ya. Rencana berapa paket yang mau disalurkan itu? Sekitar 36 sesuai dengan anggaran, 36 orang, 36 kakak yang akan. Oh, 36 paket saja. Ya, 36. Terus rencana bentuk kepengurusan yang lengkap kapan? Musyawarah yang tadi bilang nih, rencana kapan? Diagendakan nanti setelah selesai Idul Korban ini, baru kemudian orang rapat dan menentukan jadwal musyawarahnya, kira-kira begitu. Musyawarah via Zoom. Ya, iya. Masa pandemik ini kan? Iya. Benar sekali. Jadi tong kembali ke kurban tadi. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahun atau mau dilihatkan dulu, kalau sukses berarti ke depan juga jalan seperti biasa atau gimana? Jadi sebenarnya begini, artinya karena rencana kegiatan ketong ini, artinya wadah ini, karena ketong rencana mau bentuk ini ikatan untuk mewadahi angkatan 89 dan 92. Iya. Tentu kegiatan-kegiatan itu tidak harus dia ditentukan kapan. Setiap ada kebutuhan atau ada persoalan masyarakat, ada kebutuhan atau masalah-masalah sosial yang terjadi, maka disitulah kita akan paham. Jadi sehingga nanti angkatan ini dia juga sebagai solusi pembangunan di Sulap gitu. Sing ada rencana untuk panggil adik-adik yang dibawa untuk gabung? Oh, itu sing ada. Karena ini belum ada. Karena wadah ini mewadahi lulusan 89 SMP 1 dan 92 SMA 1, maka itu saja yang anggotanya nanti itu saja yang kita yang lulus 89 dan 92 saja kira-kira begitu. Yang ada di sana banyak? Banyak. Jadi alumni ini dia tersebar di mana-mana. Di Kalimantan, Sumatera, Papua. Yang paling jauh di mana? Yang paling jauh di Papua Papua Serui. Siapa tuh yang Serui? Udin Umakapa. Ya. Malam ini kalau beliau live, saya ucapkan selamat malam Bung Udin di Papua ya. Angkatan 92 berarti keluar SMA sudah berapa tahun? Sekitar 32.
30 tahun. 30 tahun 29 tahun. 29 tahun. Waktu SMA pasti ada kesan-kesan yang sampai hari ini abang-abang dosen bisa lupa dengan teman-teman 92. Iya kan? Betul. Iya. Nah itu cerita mengenai kurban. Kurban itu hukumnya sunnah bagi yang mampu. Iya. Tapi kalau angkatan kalau gabung begini pasti terasa ringan karena tadi bilang Iya, nilainya hampir 55 juta, luar biasa. Yang pertama punya ide ini siapa? Untuk bikin kurban ini. Iya, jadi begini, berangkat dari pertama ketemu komunikasi dengan teman-teman yang kemudian ada di. Iya, yang mau tanya, yang punya ide ini awal siapa? Artinya kurang lebih sekitar 10 orang lah. Ya. 10 orang. Iya, 10 orang teman-teman yang punya ide iya, nih. ide. Termasuk Pak Alan. Pak Alan. Iya, Pak Alan siapa? di Semarang. Pak Alan di Semarang. Iya. Alan. Nama lengkap apa? Alan Morris Uliana. Alan Morris Uliana. Iya. Beliau. Dulu pemain bola tuh. Oh iya, sempat video pemain bola. Beliau juga sempat ikuti kita live pada hari ini. Oh gitu. Iya. Dulu kan ini toko Mekar itu kan. Oh iya. Dan kemudian juga pikiran dan gagasan dari Pak Denny Abraham. Pak Denny. Iya, Pak Denny. Sekarang beliau Pangkat sekarang apa? Kombes ya. Kombes. Iya. Kenal sekali. Oke. Tugasnya di Surabaya beliau. Itu Surabaya. Sapi kurban itu sekarang sudah ada di mana? Sudah selesai transaksi atau sudah ada sampai disimpan atau bagaimana? Oh iya, sudah. Sudah. Ya, terkait dengan hewan korban sudah. Sudah. Kita sudah hubungi dan sudah ada DP. Tinggal ya. Oh, tinggal hari hanya datang bawa ke titik-titik yang ditentukan tadi itu, Jadi sehingga masalah hewan korban sehingga masalah. Sehingga masalah dia punya hal-hal yang lain sehingga masalah lagi. Oke. Semua sudah net semua. Abang Ami di SMA satu bangku dengan siapa masih ingat? Satu bangku masih ada kelas 1, satu bangku mungkin Abid Mesuku yang sementara di Mengoli. Abid Mesuku. Sama tuh di beta. Oh, sama-sama. Kelas 1 Bang Acang. Oh iya. Sama Bang Acang, Bang Oli. Bang Oli Gailea. Oh. Terus kelas 2 dan seterusnya satu bangkunya Rusman Buamona. Pernah pacaran satu angkatan ke sing? Abang Acang? Siapa? Nama deng siapa? Pokoknya kan masa SMA. Masa SMA. Kita cerita supaya masa SMA itu kan siapa yang tidak melewati masa itu kan? Ya, cocok. Semua pasti melewati masa itu. Jadi masa yang penuh kenangan itu masa. Apa ini siapa gitu satu angkatan ini siapa? Beta dengan Hairil Nurlete itu satu. Beliau sekarang jadi kontraktor hebat juga di mana? Di Namlia. Ada nonton? Beliau mungkin malam ini tidak sempat bergabung sama kita kira-kira. Kemudian juga sama Mulis Fatruba. Mulis Fatruba maksudnya? Ya satu kelas dan itu teman yang paling akrab. Berarti kira abangmu baku saing yang seng. Kalau di kelas itu memang terus terang itu yang kalau kita waktu itu A1 kan. Iya. Dulu siapa yang bintang dulu? Siapa yang bintang? Bintang waktu angkatan 92 siapa yang bintang? Kalau di A1 itu memang rata-rata sing satu angkatan 92 siapa yang bintang? Banyak. Saya bilang sebut satu saja. Nona Iya. Nona Iya siapa lagi? Tiga orang. Siapa lagi? Nona Iya. Siapa lagi? Nona Iya, Nurdia Ismail. Siapa lagi? Saya bilang banyak, lupa. Oh, Nelly Fauji. Sempat lupa lah, memang banyak sempat lupa juga. Ya malum lah 29 tahun ya bisa jadi. Dari yang banyak itu, Abang Ami ada pacaran salah satu enggak Abang Ami? Sing ada. Sekarang itu mic ketinggal saya. Sing ada Bilang saya siapa apa dong?
Ada, ya, pasti tentu kan ada masalah. Ada Iya. Teman waktu sekolah itu kan pasti banyak cerita. Di SMA itu guru yang abang dua ingat yang paling berkesan di abang dua pun sampai hari ini guru siapa? Pak Bita atau Pak? Coba deh abang Aceh dulu. Hah? Almarhum Pak Rahantang ya. Oh, beliau itu orangnya paling disiplin. Jadi waktu itu kita aturan dulu waktu di SMA kan sering sweeping. Ya, Sweeping apa? Ya, sweeping celana. Celana itu kan pokoknya semua atribut. Semua pakaian sekolah itu kan di sweeping. Baik itu dia dasi, topi, dan kemudian celana. Iya. Dulu waktu tong sekolah di SMA itu kan teman-teman pasti masih ingat. Jadi ukuran celana, kaki celana itu kan mesti dia 18. 18. Jadi aturan itu ya, seragam aturan. semua. Iya. Jadi tong berangkat sekolah sana dari rumah menuju ke sekolah kayak tong sapu aspal. Karena kaki celana besar. Iya, kaki kuda dulu, Iya, kaki kuda kaki kuda. Oh iya. Nah, jadi waktu itu kan keturang siswa rata-rata kan senang dengan celana yang ukuran besar begitu. Iya. Makanya kadang-kadang ketong jahit, tong ambil langkah tong jahit kasih kecil. Jadi ketika sweeping terus guru temukan tong punya celana tadi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh apa namanya sekolah, itu langsung dong rabe. Bukan hanya di laki-laki, untuk siswi perempuan juga sama semua. Roknya kalau span disobek sampai. Jadi siapa yang sobek begitu? Kan ibu guru, kalau laki-laki perhantang. Laki-laki perhantang. Ada juga Pak Samsudin, banyak guru lah. Tergantung dari guru mana yang punya jam jaganya begitu. Tapi yang paling masih ingat itu perhantang. Iya. Karena beliau almarhum itu kasihannya. Mungkin kita sampaikan begini, arwahnya dengar ya. Iya. Itu Pak itu kalau dia marah itu dia mulai bateria ton di belakang saya. Acang, kaskado. Dia panggil ketong kaskado. Perhatikan di sini katanya. Gitu. Kalau Abang Ami ada guru siapa yang pernah yang punya apa namanya cerita di Abang Ami sampai hari ini Abang Ami mungkin masih ingat? Mungkin kalau pribadi ya diantaranya juga Pak Rahantan, tapi yang juga berkesan itu termasuk Pak Swaji. Pak Swaji, Pak Swaji, yang guru biologi itu. Guru kimia. Oh, kimia. Guru kimia. Oh, Pak Swaji. yang sama istrinya tuh? Iya, Ibu Swaji. Iya. Iya, bet masih ingat. Bet masuk kelas 1, bet masih dapat Ibu. Kalau waktu zaman kita masih Pak Swaji sendiri. Ibunya setelah kita lulus baru pindah ikut suami. Itu termasuk paling berkesan karena beliau juga mendidik kita terkait disiplinnya kita, bagaimana cara belajar kita, bagaimana memberi motivasi kita ke depan. Itu bagi saya sangat-sangat luar biasa. Sampai hari ini cukup berkesan. Abang Aceh sama Abang Ami satu kelas waktu kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 satu kelas. Kelas 2 subeda. Kelas 3 juga beda. Tapi jurusan sama. Enggak. Acang A1 fisika, saya lebih ke biologi. Saya jurusan biologi A2. Oh, dulu A1 A2 Iya. Oh, kalau A1 itu fisika, A2 biologi, A3 IPS, A4 bahasa. Oh, masih dulu masih ada jurusan bahasa lagi. Dulu kepala sekolah SMA waktu Abang dua orang ini kepala sekolahnya siapa? Masih Hendrik Amalo. Pak Hendrik, Pak Amalo. Oh, dari kelas 1 sampai kelas 3 sudah beliau itu. Teman-teman yang kemarin ikut reuni di sini datang banyak juga. Banyak. Yang jauh-jauh juga datang. Jauh-jauh juga luar datang. Luar biasa. Termasuk saudara kita Alan yang di Semarang, Nona Iya yang di mana ya? Nona Iya kemarin Jember. Nona Iya di Jember. Terutama Ibu Awa, Encik Awa di Lombok. Di Lombok juga ada. Juga datang. Luar biasa. Jadi ini rencana reuni kapan lagi? Belum ada rencana.
apalagi ini kan masa pandemik. Oh iya, jadi saya rencana cuma mau bentuk ke struktur organisasi tadi tuh. Iya, untuk bangun silaturahmi sesama angkatan Iya, supaya iya. jangan terputus walaupun kita jauh tapi terasa dekat selalu. Nah, iya. Kemarin apa? Waktu ini kumpul-kumpul uang itu sukarela atau ada patokan sekian-sekian? Artinya terlepas dari itu kan kita ada yang sukarela, ada yang mau patok, terus dalam wacana kalau kurban kan dasarnya juga 71, terus ada teman-teman yang berpartisipasi, maka kita ada yang Iya. ada yang disesuaikan. Ada tadi itu beta mau tanya itu kan kalau kurban itu kan hukumnya kan 7 nama untuk satu ekor kan? Ya. Itu beta mau pembagiannya bagaimana? Jadi ini kan nanti di atas namakan angkatan. Angkatan. Jadi kan kalau di angkatan itu kan sepertinya yang dibikin banyak ini secara organisasinya angkatannya ini Iya. dibikin secara organisasi. Jadi uang juga ada yang sukarela, sukarela lah. Oh. Karena ada partisipasinya teman-teman kita yang non muslim, Iya. teman-teman kita. Makanya di sini kita bentuk dalam 2 kegiatan. Nah, bantuan sosial yang tadi sembako yang sudah disampaikan oleh teman kita Bang Acang, dan kurban itu. Dapat sapi 1 ekor berapa? Ya, sapi ini kan kisaran ekornya per ekor itu bervariasi. Ada yang berapa? Yang paling mahal berapa yang paling mahal? Yang paling mahal kita dapat 8 ya, 8 juta. 8 juta. 8 juta 1 ekor. 1 ekor yang paling mahal. Jadi dapat 5 ekor ini. Iya, dapat 5 ekor. Jadi tapi terlepas dari 8 juta itu kan masih ada biaya transportasi dan segalanya. Jadi per ekor yang sampai selesai di kurban dia bisa lebih dari itu. Kan ada pengeluaran di saya transportasinya ke titik-titik potong. Terus yang ya ini dari terlepas dari itu kan tradisi kita yang sedekah ke orang potong. Iya. Itu juga sudah. Jadi kalau udah dihitung per ekor sampai selesai dikurbankan bisa lebih dari itu, lebih dari 8. Abang aja mau sampaikan apa di forum ini untuk teman-teman? Mungkin ada hal-hal yang mungkin ada yang bisa disampaikan. Tentu selaku panitia, ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, terutama kepada Pak Denny dan Pak Alan. Ya, doa kami juga dari Sula, mudah-mudahan Pak Alan dan keluarga selalu sehat. Pak Denny juga sama, semoga tetap selalu dalam pandemi ini juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga kepada teman-teman semuanya yang ada di daerah-daerah yang barangkali tidak sempat beta sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam kondisi pandemi ini selalu kita berada dalam perlindungannya. Kemudian terima kasih juga kepada dorang semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebenarnya rencana kegiatan ini dorang juga hadir semua, ya, termasuk Pak Denny, barangkali Pak Alan juga. Cuman karena kondisi wabah penyakit ini sehingga nanti mungkin ketong yang di sini saja, teman-teman di sini saja yang akan melaksanakan korban dan penyaluran bantuan itu. Jadi semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan dan keinginan ketong semua. Kira-kira itu saja. Oh, Abang Ami sih ada? Sama saja, ya. Yang korban sudah selesai. Clear, ya. beres. Tuh? Ya. Abang Aceng tadi yang sampaikan tadi. Abang Aceng pasti punya kisah-kisah yang indah-indah di SMA. Oh iya, tentu. Iya. Abang Ami juga seperti itu. Cuma Abang Ami sedikit takut. Saya tapi Abang Ami dulu memang karena kita tahu pribadi orangnya dulu kan biasa-biasa saja. Dia terlalu ini. Sing orang bilang sing gila-gila perempuan. Sing sama dengan torang, misalnya sing sama dengan Molis. Iya, sing sama dengan teman kemudian Abang Fani. Ya.
Iya, Abang Fani Duwila, iya toh. Mangoli yang Idham Gailea. Nah, itu dong yang selalu gila perempuan. Ketong ini kan ketong fokus sekolah. Oh, itu. Memang ada juga sih, tapi ketong sentral dorang. Dorang itu kan lebih dari satu. Tong paling satu itu batalin satu itu sudah. Setia, Setia. Beta pernah dengar cerita Abang Aceh bilang setiap kalau ada mau bikin sesuatu hal yang dalam tanda kutip ini yang sedikit negatif, kalau dosen pernah bawa Abang Aceh. Karena kalau nanti ke sana nanti Abang Aceh sering kasih nasihat, betul itu? Oh ya, setuju. Memang beta dulu kan siswa yang sebenarnya saat itu angkatan orang itu dibilang sing nakal memang. Ya, sing nakal. Jadi kalau misalnya namanya semuanya kita kan ketong kan jaga kenakalan remaja. Iya. Jadi ada rencana pancuri lah, ya tuh ada Iya. rencana pergi Bakalai. Dong jadi bawa Abang Aceh karena dong bilang kalau bawa Abang Aceh nanti kesana sih jadi Bakalai. Betul. Karena beta nasihat. Beta jangan itu tong pukul orang itu berdosa. Tong pancuri berdosa. Jadi beta waktu itu begitu. Jadi memang itu sudah mungkin karakter itu. Siapa yang paling kalau dibilang pentolan, yang paling suka Bakalai siapa? Ya, itu siapa? Idham ya, Mangoli. Idham Gailea, siapa lagi? Nah, Mulis Patruba. Abang Mo. Iya, nakal juga. Abang nakal juga. Padahal beta lihat tampilan biasa-biasa aja tuh tuh. Dulu nakal. Iya. Nakal sekali. Gitu. Kalau biasa tuh sekolah itu bukan saya laki-laki yang nakal, tapi ada cewek-cewek juga nakal. Dalam arti bukan nakal tapi nakal. Ada yang suka Bakalai juga. Iya. Itu siapa? Yang suka rese, pokoknya kalau dia ada pasti rame. Itu sudah itu Idham Gailea. Bukan cewek. Oh, cewek. Yang kalau dia ada suasana pasti rame. Oh, itu memang cewek-cewek yang tadi itu kita sebutkan tadi itu. Bukan, yang maksudnya itu manis. Tuh yang kalau dia selalu bikin suasana tuh jadi beribut lah kalau dia ada. Rosdiana Capalulu ya. Rosdiana Capalulu. Gaus Abang Gaus pun. Oh iya. Istrinya itu. Gaus. Istri tomboy kan? Iya. Kalau dia ada pasti rame Di Babalola. Babalola. Babalola yang di mana di Irian sekarang kan? Iya, di Irian. So Rusman Numolekoa. Rusman Numolekoa. Kalau memang di kelas dulu kan ada juga ada persaingan ya toh. Tapi teman-teman kalau tuh di A1 dulu itu memang Pak Alan sama Pak Denny memang orang pintar memang. Pak Alan, Pak Denny memang dorang sudah memang dari awal pintar. Kalau untuk matematika dan fisika, kimia itu sudah itu dorang orangnya itu. Pak Alan. Ya. Kalau Abang Aceh dulu mantap di apa? Di pelajaran apa? Ya, fisika juga sedikit-sedikit. Semua. Iya. Kimia sedikit-sedikit. Iya. Matematika sedikit-sedikit. Kalau Abang Ami? Oh, Ami ini juga matematika bagus. Matematika, fisika, kimia bagus ini. Iya, dia kalau itu bagus. Jadi dulu kan kisah waktu SMA dulu beta cerita begini kan beta ingat apalagi beta lihat komandan Pak Denny dan Pak Alan sana itu teringat akan ketemu masa itu masa di saat tong jaga nonton video waktu itu video XX ya itu wah nonton iya jadi terlihat sekarang masih nonton lagi saya beliau jadi orang terhormat jadi kan kalau Pak Alan yang masih sekarang eksis terus itu Pak Alan dulu Abang Aceh pernah tanya cewek siapa yang sing mau Abang Aceh waktu itu ada yang pernah tolak kesing waktu angkatan itu. Selama saya tahu beta yang beta tanya memang ada yang tolak kesing. Ada yang tolak. Sing ada. Kan memang demi waktu itu kan beta pun cewek yang terlalu banyak juga. Iya. Kalau Abang Ami ada yang tolak kesing. Bilang saja tolak kesing. Kalau berangkatnya bilang mungkin teman-teman yang satu kelas mungkin pernah ingat, Abang Acang juga pernah ingat. Itu dulu kita ada duduk satu kelas, terus ada ya
tanya cewek satu rame-rame itu yang mungkin sing mau rame-rame. Oh gitu. Maksudnya tanya orang mana nih? Satu tanya habis satu tanya. Mungkin abang Aceng juga ingat itu waktu Oh, ada satu cewek ada saja. satu cewek saja. Sebut dip inisial saya bisa? Ya, Inisial saya mau sebut nama. Inisial. Satu di antaranya dulu kan siswa pindahan di kelas itu. Acang mungkin ingat ya, Jawa pindah dari Inisial. Ye. Yesus Yayu mungkin Oh gitu Oh cocok. Oke. Jadi itu semua kan pasti ketong alami waktu SMA di angkatan manapun pasti ada cerita begitu tapi dengan versi yang berbeda tapi intinya sama saja. Iya kan? Jadi Abang Acam kesimpulannya Abang Acam tanya cewek yang pernah ada yang sentuh lah karena memang sing banyak gong jadi 1 2 lebih dari 3? Lebih. Oh, mana yang betul ini Kalau banyak di angkatan kita itu ya termasuk ya ada Ibu Haji Uni juga cewek-cewek yang dianggap bagus, dianggap menonjol. Ya ada Halija yang sekarang mungkin dipanggil Sahrini. Oh Sahrini. Iya. Ada yang Sahrini juga. Ada yang Halija yang sekarang dipanggil Sahrini. Itu yang banyak. Sahrini itu sekarang di mana? Ada Di mana? Ke Ambon, tapi sebenarnya ada di Sanana. Oh, begitu Gitu. Ada pernah sekolah dulu pasti ada konflik antara teman. Pernah konflik dengan teman singkatan itu yang di pembaku bayinya lama itu seting siapa Abang Acang? Sing ada Awam juga sing ada Oh begitu. Jadi semua berjalan normal-normal saja, aman-aman saja Dulu sekolah masih pakai sepeda. Jalan kaki. Jalan kaki. Oh, Jalan itu kaki. berapa buah? Itu berapa buah saja jalan kaki. Malahan ada. Jadi Abang Acang dari Waibau jalan kaki sampai di SMA. Iya, jalan kaki. Jalan kaki. Tapi nikmati saja Mati. Dan semangat. Semangat Karena ya mungkin karena latar belakang orang tua yang susah. Iya. Sehingga tong termotivasi sekali untuk sekolah. Dan itu sing ada bukan menjadi halangan itu sing ada berpikir bilang ini setengah mati begini sing ada berarti iya. Kalau dulu pernah ada jalan, kan dulu otonya susah. Ya. Ada satu peristiwa yang sangat diketong angkatan 92 itu banyak yang korban. Oh, yang penabrakan, kecelakaan di perbatasan Falauface. Iya. Yang mobil truk tabrak mobil penumpang itu. Iya. Beta masih ingat. Iya, Waktu itu beta SMP. Iya. Beta masih ingat. Dan itu salah satu korban Nona Iya. Nona Iya, ya. Iya. Nona Iya sama Encik Awa yang agak parah. Oh. Nona Iya sama Encik Awa. Encik Awa nih yang mana? Encik Yang Awa. Hawa Uma Sangaji yang di Lombok. Oh, yang di Lombok. Yang di Lombok. Itu juga termasuk kesan sendiri buat kita angkatan 92 itu. Kejadiannya. Satu mobil oto itu di dalamnya sebagian besar angkatan 92. Kalau bilang Pak Denny pasti Pak Denny kenal beta. Cuma itu yang saya lupa apa. Kenal. Ya, karena Pak Denny tetangga dulu dia. Tetangga dulu dia. Peguru sini kan sini. mungkin betul masih kecil Pak Denny mungkin lagi tanya-tanya Pak Denny kenal. Dan Pak Denny pasti ingat karena dulu waktu orang main bola di Kampung Pisang itu sering dengan Pak Denny. Ini iya kan? Iya. Dulu kalau waktu tinggal SMA dulu kan katong jaga pertandingan antara kelas. Nah, jadi Pak Denny sama Alan itu kan jadi tompon donatur. Jadi pertandingan antar kelas taruhan. Beta paling fans Abang Acam waktu SMA itu, gelandang top. Ya, Abang Acam yang gelandang top. Memang kalau teman-teman semua tahu kita. Gelandang top baru waktu itu memang ada Gaga lagi memang. Iya. Jadi memang Gaga. Dan sampai sekarang masih Gaga sih, cuma sing ada perubahan sama sekali, cuma masih Gaga. Iya kan? Oke. Dulu kalau istirahat pasti ke kantin. Kantin di SMA dulu ada. Sudah. Di dalam. Di dalam. Pernah beli ini gorengan 2 ambil ampa kesing. Beli 2 ambil 3. Sering itu hampir tiap hari kegiatan itu memang itu. Beli 1 ambil 2, beli 2 ambil ampa. Itu dosa ketong waktu memang itu yang paling sering begitu siapa?
Yang paling rajin begitu semua. Ketong kalau masuk itu kan masuk kelompok, Beta, Moli, Heril, itu masuk kelompok. Jadi, itu masuk kan di Ta punya Ta. Juga SMA 1 itu kan ada Dulu jual trambulan jadi itu. bulan. Jadi masuk belanja, Ambil kola, ambil kola. itu trambulan copot barang, saya ambil barang 2, tapi lapor nanti 1 saja. Kalau Pak Lagi mau list, itu. kalau Pak Komandan sih begitu. Komandan. Komandannya orang, dong kan orang. Bet kira komandan begitu juga. sing rasa bersalah juga waktu itu, Itu kan perbuatan yang memang dosa. Tapi kan waktu remaja itu kan kadang tuh punya pikiran yang sampai ke situ. Jadi masa-masa remaja itu kan ya sudah. Abang Acan dulu cici jadi apa waktu mau keluar SMA dulu? Kita dulu tuh terang saja keinginan kuat tuh harus jadi pengacara waktu itu. Oh, ambil hukum. Ya hukum. Jadi ceritanya mau sampai ke Ambon, Iya. mau ambil tes ambil hukum, kakak bilang jangan katanya. Karena waktu itu orang saya pernah berpikir bahwa pemikaran. Jadi sarjana hukum itu kan katanya terlalu banyak. Baru dia punya penerimaan untuk ke lulusan sarjana hukum itu kan hampir yang ada. Jadi kakak bilang jangan. Makanya beta ambil di perikanan waktu itu. Perikanan dan waktu itu ada tingkat beta. Oh iya, termasuk ini betul. Beta ada tingkat. Pak Mail. Iya, ada tingkat. Kalau Abang Ami waktu itu cita-cita waktu SMA nanti keluar mau apa? Kan mengalir saya begitu. Kalau cerita cita-cita sih waktu SMA itu karena mungkin berjalan dari teman kita Bang Acang ini, kejadian waktu kita bolos dapat potong tangan. Potong tangan? Iya, bolos makan istilah makan kelapa tombong, nuifes. Iya, akhirnya dapat potong tangan. Hampir cita-cita mau ke kedokteran, cuma karena ya kemampuan orang tua mau tidak mau ya kita ke Ambon saja. Nah, kemampuannya zaman itu. Oh, itu cita-cita ingin jadi sekolah dokter, atau apoteker lah. Pokoknya yang Ya, kesehatan, kesehatan. Iya. Tapi ya Hanya masuk pertanian. akhirnya masuk pertanian juga, balik ke Pertanian waktu itu jurusan apa? kalau pertanian jurusannya sih budidaya pertanian, Pertanian, program program studi sosial ekonomi pertanian. Sosial ekonomi pertanian. Abang Acang waktu itu apa? Jurusan IKA, ilmu kelautan, program studi ilmu kelautan. Selesai. Selesainya di Ternate. Selesai nanti di Ternate. Iya, karena waktu itu kan Kerusuh. ya kerusuhan, Iya. ya jadi Ambon, makanya kan semester akhir mau proses skripsi, tapi karena kerusuhan makanya selesainya di Ternate. Kalau Abang Ami di Halo Leo. Halo Leo Kendari, Berapa tahun di Kendari? 6 bulan. Oh, 6 bulan saja. 6 bulan ke sana untuk selesaikan. Selesaikan. Kalau Abang Acang berapa lama di Ternate? 2 tahun memang. 2 tahun Iya, selesai. karena saya nggak ada jurusan di sana. Oh, jadi Makanya ketemu si pindah MSP, manajemen sumber daya perairan. Oh, Makanya diwajibkan harus 2 semester lagi. mengikuti 2 semester lagi. 4 semester. 4 semester lagi. Iya. Kalau di Halo Leo tinggal penyesuaian penyesuaian. saja. penyesuaian kalau jurusannya ada. Terus Jadi waktu itu sana tinggal ujian meja tuh. iya, ke sana cuma ada beberapa mata kuliah yang tidak ada di Unpati, kita convert. Terus ada di sana ada mata kuliah baru yang waktu itu kita di Unpati belum ada, kita convert tambah jadi cuma 1 semester. Mungkin ini saja. Terima kasih Abang Dua-Dua. Semoga sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Moderator SWA